Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Abdullah bin Zubair radhiyallahu an yang merupakan salah satu sosok sahabat yang istimewa. Karena ia berhijrah ketika dalam kandungan ibunya. Ibunya pun seorang yang sangat istimewa, Asma binti Abu Bakar, yang mempunyai peran besar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya dalam awal hijrah yang dicari-cari oleh orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Ayahnya adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga ketika masih hidup. Salah satu dari 10 sahabat, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu an. Allah menambah keistimewaannya karena ia menjadi bayi pertama yang lahir di masa hijrah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana beratnya Asma binti Abu Bakar berhijrah. Ia dalam keadaan hamil tua ketika harus menempuh panasnya padang pasir sejauh hampir 500 km. Ketika baru beberapa hari di Kuba, ia melahirkan dan bayinya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengecup pipi dan mulutnya hingga air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rongga mulutnya dan memberi nama Abdullah. Tidak cukup sampai di situ saja, seluruh kaum muslimin baik muhajirin atau ansor menggendong bayi Abdullah ini keliling kota Madinah sambil menggemakan tahlil dan takbir. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata beberapa waktu sebelumnya orang-orang Yahudi menyebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin hingga menjadi mandul. Bagi penduduk Madinah, ancaman ini bukan hal sepele, karena selama ini mereka menganggap kaum Yahudi sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dengan kelahiran Abdullah ini, mereka memperoleh bukti bahwa orang-orang Yahudi tersebut hanya menyebarkan kabar bohong semata. Ibnu Zubair hanya dalam masa kanak-kanak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tetapi itu cukup membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dan teguh dengan keislaman. Sebagaimana kedua orang tuanya, ia berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih berusia 7 tahun, dan beliau menerima baiatnya. Padahal biasanya beliau tidak mau menerima baiat dari anak-anak. Ia tumbuh menjadi seorang ahli ibadah sebagaimana orang tuanya dan sahabat-sahabat senior Nabi lainnya. Kesehariannya banyak diisinya dengan membaca dan mengkaji Al-Quran serta sunnah Nabi, memperbanyak ibadah dan berpuasa di hari-hari yang panas karena rasa takutnya kepada Allah. Ketika sedang sholat, yakni saat sedang ruku dan sujud, tak jarang burung-burung dara bertengger di punggungnya tanpa sedikit pun merasa terganggu sholatnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan menyuruh Ibnu Zubair untuk membuang atau mengubur darah yang dikeluarkan dari kepala beliau. Ibnu Zubair membawanya, tetapi bukannya membuang, ia justru meminumnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengetahuinya, beliau bertanya, "Wahai Abdullah, engkau kemanakan darah bekamku tadi?" Ibnu Zubair berkata, "Aku kuburkan di tempat yang paling tersembunyi ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengetahui apa yang dilakukan Ibnu Zubair hanya tersenyum, lalu bersabda, "Orang yang di dalamnya mengalir darahku, maka dia tidak akan tersentuh api neraka." Sesaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercenung, seperti menerawang jauh. Kemudian bersabda lagi, "Tetapi bagaimanapun engkau akan membunuh orang, atau orang itu yang akan membunuhmu." Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam ramalan bagaimana akhir kehidupan Ibnu Zubair. Bahkan saat kelahirannya, beliau pernah mengibaratkan bahwa Ibnu Zubair ini seperti seekor domba yang dikelilingi harimau yang berbulu domba. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia bergabung dengan pasukan Muslim yang dipersiapkan untuk menyerang pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Sementara pasukan Muslim sendiri hanya 20.000 orang. Pimpinan pasukan adalah Gubernur Mesir, Abdullah bin Abi Sarah. Pasukan ini ditunjukkan untuk membebaskan Afrika, Andalusia, dan Konstantinopel dari penjajahan dan tirani Romawi. Pimpinan pasukan Romawi yang bernama Jarjir mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Abdullah bin Sarah, ia berhak memperoleh hadiah sebesar 100.000 dinar dan menikahi anaknya. Sayembara ini disebarkan juga di kalangan kaum muslim. Abdullah bin Zubair melihat bahaya adu domba ini dalam strategi Jarjir itu.
Karena itu, dengan persetujuan komandannya, ia membuat sayembara tandingan. Ia berkata, "Kita tidak perlu khawatir, kita juga mengumumkan bahwa barang siapa yang bisa membunuh Jarjir, ia memperoleh hadiah 100.000 dinar dan berhak menikahi putrinya." Ternyata tidak mudah membangkitkan semangat pasukan muslim hanya dengan sekedar sayembara tandingan seperti itu. Karena itu, Abdullah bin Zubair bersama sekelompok sahabat dan temannya menjadi pasukan perintis untuk menjebol pagar betis pasukan Romawi yang berlipat 10 kali lipat banyaknya tersebut. Ia berkata kepada pasukan perintis yang mendukungnya, "Lindungilah punggungku dan marilah menyerbu musuh bersamaku." Pasukan ini berhasil membelah pasukan Romawi dan terus merangsek maju menuju satu titik, yakni tempat pengendali dan komandan pasukan, yaitu Jarjir. Seolah bahtera yang membelah gelombang, pasukan perintis ini seolah tidak terbendung hingga akhirnya sampai berhadapan dengan Jarjir. Abdullah bin Zubair sendiri yang bertempur dengan komandan pasukan Romawi yang sangat ditakuti itu, dan akhirnya ia berhasil membunuhnya. Panji-panji Islam berkibar di pusat komando pasukan Romawi, dan pasukan muslim yang terus bergerak di belakangnya juga berhasil memporak-porandakan pasukan Romawi lainnya. Kemenangan yang gemilang ini tak lepas dari peran dan keberanian Abdullah bin Zubair. Karena itu Abdullah bin Abi Sarah, komandan pasukan muslim, memberikan kehormatan kepadanya untuk menyampaikan sendiri berita kemenangan ini kepada Khalifah Utsman bin Affan di Madinah. Abdullah bin Zubair tidak bisa menghindar ketika ia dihadapkan pada suasana fitnah setelah wafatnya Khalifah Utsman. Dengan tegar ia berdiri di sisi Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Ali diturunkan dan kemudian tewas terbunuh, Ibnu Zubair dengan lantang menyatakan penolakannya untuk berbaiat kepada Muawiyah. Ketika Muawiyah membaiat anaknya, Yazid bin Muawiyah, untuk menjadi khalifah penggantinya, dengan tegas pula ia menolaknya. Walau berbagai ancaman ditunjukkan pada dirinya, ia berkata, "Sampai kapanpun dan bagaimanapun, aku tidak akan berbaiat kepada si pemabuk itu." Sangatlah beralasan jika Ibnu Zubair menyatakan penolakannya tanpa tanding aling-aling. Kalau terhadap ayahnya, Muawiyah, masih ada penghargaannya sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kebaikan dan kelebihannya, di samping beberapa kekurangannya. Tetapi terhadap Yazid, tidak ada alasan apapun untuk mendukung dan menghargainya. Sebuah syair pendek dilontarkannya sebagai ungkapan sikapnya terhadap Yazid. Terhadap hal yang batil, tidak ada tempat berlunak dan berlembut, kecuali jika geraham bisa mengunyah batu menjadi lembut. Terbuktilah kemudian Yazid banyak melakukan tindakan jahiliyah yang menginjak-injak nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan. Ia sama sekali tidak mengindahkan ajaran-ajaran Islam dan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, hanya mempertuturkan hawa nafsu dan ambisi kekuasaannya semata. Pembantaian Husain bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang Karbala, beserta keluarganya dan para pengikutnya. Penyerangan kota Madinah yang terkenal dengan peristiwa Harrah, dan akhirnya penyerangan kota Mekah. Semua itu diarsiteki oleh Yazid bin Muawiyah. Peristiwa-peristiwa ini merupakan sisi kelam dalam sejarah perkembangan Islam. Setelah sikap penolakannya terhadap Yazid ini, Abdullah bin Zubair pindah ke Mekah. Begitu juga dengan Husain bin Ali, yang juga dengan tegas menyatakan penolakannya. Ia ingin mengisi waktunya dengan lebih banyak ibadah dan meninggalkan suasana politik yang penuh dengan fitnah. Tetapi pena takdir telah menetapkan ia harus mengarungi jalan dan suasana tersebut untuk menemukan syahidnya. Selalu saja ada yang datang untuk berdiri di belakang dirinya, menyokong sikap-sikapnya dalam melakukan perlawanan terhadap berbagai kezoliman yang dilakukan oleh Yazid sebagai pihak penguasa. Walau niatnya menghabiskan waktu untuk ibadah, tetapi Abdullah bin Zubair tak ubahnya seorang pemimpin di antara orang-orang yang juga beribadah bersamanya. Tetapi ternyata tidak semua pengikutnya itu memiliki niat tulus untuk menegakkan kebenaran semata-mata. Seperti apa yang digambarkan dan diramalkan Nabi saat kelahirannya, ia laksana domba di antara harimau yang berbulu domba. Setelah peristiwa Karbala, penduduk Madinah yang sebagian besar adalah sahabat Ansor dan keturunannya
mulai menyatakan penolakannya dengan tegas atas kekhalifahan Yazid. Karena itu, Yazid mengirim pasukan besar untuk menyerang Madinah. Dan setelah itu diperintahkan menyerang Abdullah bin Zubair di Mekah. Pada saat terjadi penyerangan Mekah dengan manjanik, di mana penutup dan sebagian besar bagian Ka'bah terbakar, datanglah kabar dari Syam bahwa Yazid mati. Pasukan itu pun kembali ke Syam sebelum sempat menangkap atau membunuh Abdullah bin Zubair. Masyarakat Hijaz dan sekitarnya membaiat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah setelah kematian Yazid. Sementara itu, Bani Umayyah mengangkat putra Yazid, Muawiyah bin Yazid, sebagai khalifah. Muawiyah ini sangat berbeda dengan ayahnya. Ia seorang pemuda yang soleh, yang menghabiskan waktunya dengan ibadah. Seolah Allah ingin menjaga kebaikannya ini, ia dalam keadaan sakit ketika ayahnya meninggal, dan tetap dalam keadaan sakit selama 40 hari, atau 2 bulan dalam riwayat lainnya, dan tetap tinggal di tempat tidurnya sampai ajal menjemputnya. Marwan bin Hakam mengangkat dirinya sebagai khalifah penerus Bani Umayyah, dan menjelang kematiannya, ia menunjuk putranya Abdul Malik bin Marwan sebagai penggantinya. Abdul Malik ini membentuk pasukan besar berjumlah 40.000 orang di bawah kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk menyerang Ibnu Zubair di Mekah. Pasukan ini melakukan pengepungan Mekah selama berbulan-bulan sambil menyerangnya dengan manjanik. Akibat pengepungan ini, sebagian besar anggota pasukan Ibnu Zubair menyerah atau membelot ke pasukan Hajjaj karena kekurangan makanan dan kelaparan. Tetapi ada juga yang berkhianat karena tergiur dengan berbagai tawaran kenikmatan duniawiyah yang ditawarkan oleh Hajjaj. Pengikut yang setia mendampingi Ibnu Zubair makin sedikit saja. Tetapi yang justru dikhawatirkan Ibnu Zubair adalah keselamatan para pengikutnya tersebut. Ia meminta mereka untuk menyingkir, tetapi mereka ini tidak mau meninggalkannya sendiri sebagaimana teman-temannya yang lain. Mereka siap mempertaruhkan nyawanya asal tetap diizinkan untuk mendampinginya. Abdullah bin Zubair menemui ibunya, Asma binti Abu Bakar, yang telah berusia sekitar 97 tahun dan telah buta matanya. Untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya, Ibnu Zubair menceritakan situasi yang sedang dihadapinya dan berbagai kemungkinan yang terjadi pada pasukan yang dipimpinnya, yang jumlahnya memang sangat sedikit. Ibunya ini memang wanita hebat, putri dari seorang sahabat yang hebat, istri dari sahabat yang hebat, dipuji dan dididik oleh seorang yang mulia dan hebat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perannya ketika membantu Rasulullah dan ayahnya ketika bersembunyi di Gua Sur sebelum kemudian hijrah ke Madinah, beliau memberikan gelar kepadanya Zatun Nitaqain. Atas permasalahan putranya ini, Asma menyatakan bahwa tidak sepatutnya ia memilih dan melakukan sesuatu kecuali di atas jalan kebenaran. Tidak ada kamus menyerah dan mundur dari perjuangan hanya karena terlalu kuatnya musuh. Terlebih lagi karena terpikat oleh tawaran kenikmatan duniawiyah. Sungguh suatu kecelakaan besar dan menyimpang dari jalan yang dirintis oleh ayahnya, kakeknya, dan para sahabat yang telah gugur mendahuluinya. Abdullah bin Zubair berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, saya juga meyakini seperti itu. Hanya saja saya khawatir orang-orang Syam itu akan menyalib dan menyayat-nyayat tubuhku setelah mereka membunuhku." Memang, sebenarnya yang dikhawatirkan adalah perasaan ibunya kalau jasadnya akan diperlakukan dengan sangat biadab seperti yang telah biasa mereka lakukan sebelumnya. Misalnya yang terjadi pada peristiwa Karbala dan Harrah. Apalagi pemimpin pasukan Syam itu, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, terkenal sebagai orang yang sangat kejam dan biadab, sangat jauh dari akhlak Islami, walau dia pemeluk Islam. Namun Ibnu Zubair memperoleh jawaban yang tidak tersangka-sangka dan sangat luar biasa dari ibunya. "Wahai anakku, sesungguhnya kambing itu tidak merasakan sakit walau dikuliti setelah disembelih. Teruskanlah langkahmu dan mintalah pertolongan kepada Allah." Asma hendak memeluk putranya tersebut untuk terakhir kali, tetapi tangannya menyentuh baju besi yang dipakai Ibnu Zubair. Segera saja ia berkata, "Apa-apaan ini Abdullah? Orang yang memakai ini hanyalah mereka yang tidak menginginkan apa yang sebenarnya engkau inginkan, yakni kesyahidan." Abdullah bin Zubair segera melepas baju besi tersebut, kemudian berpelukan dengan ibunya.
Asma mengucapkan beberapa patah doa sebagai pengiring dan penyemangat anaknya untuk terakhir kalinya. Ibnu Zubair beranjak menuju sisa pasukan yang setia mendampinginya. Kemudian mereka menyerang pasukan Hajjaj dan terjadi pertempuran tidak seimbang yang akhirnya mengantar Ibnu Zubair dan pasukannya menuju gerbang kesyahidan. Dan seperti telah diperkirakan oleh Ibnu Zubair, Hajjaj menyalib dan menyayat tubuhnya yang telah kaku. Namun semua itu tidaklah menjadikannya tercela, justru menambah kemuliaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.